Kita akan mulai pencerahan hikmat dengan topik Crazy Rich. Mau? Ada 3 tingkatan untuk menyebutkan orang kaya. Pertama ya orang kaya itu sendiri. Yang kedua adalah kaya raya. Berarti dia setingkat di atas orang kaya. Ya, makanya dia tidak sebut orang kaya, tapi disebut kaya raya. Raya itu besar ya, raya itu luas. Jadi orang kaya yang besar. Tapi ada satu lagi tingkatan yang sekarang lagi heboh, yaitu super kaya. Itu terjemahan dari Crazy Rich. Ini istilah yang baru-baru ini aja yang kita kenal ya. Ada istilah lain, sultan. Nah, apa yang terjadi dengan sultan atau Crazy Rich? Ini orang yang super kaya. Yang namanya super kaya itu istilahnya uangnya tidak berseri. Ya. Beli apa saja tutup mata. Bahkan ada yang kemarin kejadian nggak bisa tidur, subuh-subuh kemudian beli mobil seharga sekian miliar. Nah, jadi belanja beli apa-apa dengan harga yang fantastis yang bagi kebanyakan rakyat Indonesia jangankan memiliki, melihat saja belum pernah ada ya uang sebanyak itu, apalagi pegang. Ya, melihat saja belum pernah. Misalnya ditaruhlah di meja 1 miliar. Ngelihatnya aja belum pernah, apalagi memiliki, apalagi memegang. Tapi bagi mereka belanja dengan miliaran, ada yang belanja dengan 7 miliar, beli apa? Beli jam tangan. Jam tangan sebesar apa ya di tangan? Kalau jam dinding ya lebih besar ya. Ini jam tangan harganya 7 miliar. Luar biasa. Gaya hidupnya, mobilnya mewah, beli ini, beli luar biasa. Nah, hari ini saya ingin berbicara begini kepada kita semua. Punya banyak uang, menjadi orang kaya, kaya raya, apalagi menjadi super kaya, itu memang nikmat. Susah bagi kita untuk mengingkarinya, memungkirinya, ya, membantahnya itu susah. Memang kenyataannya punya uang, apalagi banyak dan sangat banyak itu enak, itu nikmat. Apa saja yang diinginkan bisa dilakukan dengan uang yang begitu banyak. Sehingga ada satu anekdot ya yang berbunyi begini. Hari ini kita makan di mana? Hari besok kita makan apa? Dan nanti kita makan siapa? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kayaknya luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi saya ingin berkata bahwa punya uang banyak, kaya raya atau super kaya itu nikmat. Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kaya raya dan super kaya tidak identik dengan bahagia. Artinya orang kaya dan dia bahagia bisa? Bisa. Orang kaya raya sekaligus dia bahagia bisa? Bisa. Super kaya, dia bahagia bisa? Bisa. Tapi tidak identik. Tidak otomatis kaya raya dan super kaya otomatis bahagia. Tidak. Ya. Kekayaan hanya bisa menghasilkan kenikmatan, tapi tidak bisa menghasilkan kebahagiaan. Nah, tinggal apa yang kita cari di dunia ini. Kita cari kenikmatan, ya carilah kekayaan. Dengan kekayaan kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita ingin mencari kebahagiaan, maka saya ingin menyampaikan, salah kalau kita mencari kebahagiaan dengan cara punya kekayaan. Sebab kenyataannya, tidak semua orang kaya raya dan super kaya bahagia. Ya, tidak semua. Ada, ya ada, tapi tidak semua. Karena kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia hanya bisa membeli kenikmatan. Oke, sekarang saya ingin bertanya.
Apakah ada di antara kita yang mau jadi crazy rich atau super kaya? Tentu masing-masing menjawab di dalam hatinya. Ada yang bilang mau, ada yang bilang tidak mau. Saya pribadi, kalau ditanya, Pak Yunus mau nggak jadi super kaya? Maka jawaban saya jelas dan tegas. Tidak. Tidak. Ya, saya tidak mau. Loh, Tuhan kasih menjadi super kaya. Nah, saya punya hak dong. Free will. Saya akan bilang, Tuhan tidak. Jangan berikan saya menjadi orang yang super kaya. Tidak. Ini sikap saya. Walaupun Tuhan mau memberikan, maka saya akan bilang, Tuhan, saya tidak mau. Tuhan paksa, ya itu urusan Tuhan lah. Nah, apakah Bapak Ibu mau menjadi crazy rich? Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya, tidak. Karena saya melihat ada hal-hal yang membahayakan kalau kita menjadi seorang yang crazy rich, apalagi kita nggak siap. Nah, saya merasa adalah salah satu dari antara orang yang tidak siap. Kalau tiba-tiba saya menjadi crazy rich, saya nggak siap. Dan saya meragukan, apakah kalau saya jadi crazy rich, saya akan menjadi seorang Yunus seperti sekarang? Belum tentu. Ya, maka sikap saya adalah jelas. Saya memilih tidak untuk menjadi crazy rich. Tapi kalau menjadi kaya raya, saya siap. Menjadi kaya, saya siap. Menjadi hidup yang berkecukupan pun, saya sangat siap. Ya, nah bedanya, kalaupun saya mau menjadi kaya raya, mau menjadi kaya, itu tidak lewat kerja keras dengan catatan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, nggak ingat makan, nggak ingat waktu, nggak ingat keluarga, hanya untuk jadi kaya dan kaya. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Jadi saya hanya mau jadi kaya raya, bukan karena malas-malasan, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, itu yang saya pakai istilah suka-sukanya Tuhan. Dia mau kasih harta ke si A, ke si B, ke si C, ke siapa aja. Orang baik, orang tidak baik itu suka-sukanya Tuhan. Jangan kita protes, jangan kita marah sama Tuhan. Kenapa saya enggak? Tapi si itu saya rajin ibadah, itu kan tidak. Kenapa dia jadi kaya? Saya tidak. Jangan. Itu suka-sukanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan saya menjadi orang kaya, biarlah itu menjadi prerogatifnya Tuhan. Ya. Nah, saya punya satu pemikiran, satu pendapat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang bisa menjadi kaya, tidak semua orang bisa jadi kaya raya, apalagi tidak semua orang bisa jadi super kaya. Ini pendapat saya. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita lihat. Di Indonesia ada berapa sih orang kaya? 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu sampai sekarang. Berapa sih ada yang kaya raya, super kaya? Jumlahnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan semakin lama juga memang nggak nambah banyak. Nggak nambah. Sebutlah dari 10 tahun lalu sampai sekarang, urutan 1 sampai 10 terkaya di Indonesia, itu juga. 20 tahun lalu sampai sekarang yang kaya raya, itu juga. Sekarang katanya ada startup. Nah, tiba-tiba ada orang yang mendadak kaya. Itu sedikit sekali. 270 juta penduduk Indonesia. Yang kaya raya, super kaya mana? Ada jurus, ada rumus, ada manajemen, ada cara katanya cepat kaya dan sebagainya. Mana? Ikut seminarnya, yang ikut nggak kaya-kaya, yang bikin seminar tambah kaya. Ya. Sama mirip dengan yang menjual apa itu kode buntut, kode toko gelap. Dia bilang ini beli, ini pasti akan dapat. Kalau memang betul, kenapa dia sendiri nggak beli? Iya yang akan jadi kaya. Ini dia jual terus, tapi nggak pernah menikmati, ya. Jangan kita dikelabui,
ya, sehingga ada iming-iming bagaimana cara jadi kaya, kaya raya, super kaya dan sebagainya. Enggak lah, ya. Jadi kalau sependapat dengan saya, maka kita satu kubu, itu apa? Nggak punya cita-cita lah jadi crazy rich lah, nggak usah. Cukuplah cita-cita kita menjadi orang kaya raya, itu udah cukup. Jadi orang kaya aja juga puji Tuhan, gitu ya. Dan biarlah itu semua hanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Bukan tadi banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mengabaikan kesehatan dapat uang. Nanti udah banyak uang, habis lagi untuk kesehatan. Sakit ini biaya, sakit itu biaya. Udah kantong sakit, badan sakit, segalanya sakit, double sakitnya. Ya untuk apa? Ya untuk apa? Hidup kita hanya sementara. Kalau bisa hidup berkecukupan, kita akan bilang, puji Tuhan. Mau ini cukup, mau itu cukup. Cuma jangan beli kapal pesiar cukup bilang ya. Mau beli pulau cukup, mau beli pesawat terbang cukup. Nah, hidup berkecukupan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya juga ada ingat begini. Mungkin kita pernah tahu nama Mukhtar Yadi ya, Pak Mukhtar Yadi. Satu ketika beliau pernah memberikan testimoni yang isinya dia bilang begini. Dulu saya mendirikan Bank Buana, maju. Kemudian bertemu dengan Pak Lim Siliong atau Pak Sidono Salim. Mereka sepakat mendirikan Bank Bank Sentral Asia. Ya. Nah, kemudian dia sendiri membuka Bank Lipo. Ya, Bank Lipo. Nah, pada saat dia memiliki Bank Lipo itulah lahir yang disebut dengan tahapan, tabungan hari depan. Bapak Ibu mungkin masih ingat, ya. Tahun berapa itu ya? Tahun 80-an kah? Nah, tahapan. Kemudian muncul saingannya. Kalau Lipo sendirian, tapi saingannya itu gabungan dari beberapa bank. Namanya tabungan Kesra, kesejahteraan rakyat. Nah, apa yang terjadi dengan tabungan hari depan atau tahapan? Itu booming. Sebab apa? Siapa yang buka rekening di tahapan, maka nanti hadiah utama yang diundi adalah, kalau saya tidak salah, hadiah utamanya 1 miliar. Waduh, angka 1 miliar di tahun 80-an itu sudah angka yang luar biasa. Ya. Waktu itu kalau kita masih ingat yang usianya 40-50 tahunan, tahu kan ada SDSB kan, sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, itu hanya beli berapa ribu, hadiah utamanya 125 juta. Se-Indonesia itu. Ya. Begitu mau pembukaan, itu rame. Ya, beli. Nah, karena hadiah utamanya 125 juta. Yang dapat satu orang, entah mungkin dapat atau enggak juga nomornya kita nggak tahu, ya. Tapi yang belinya udah se-Indonesia, yang masuk sudah berapa banyak. Nah, dengan hadiah utama 125 juta aja untuk buat orang tergila-gila beli SDSB. Apalagi waktu itu tahapan, nggak beli, hanya punya tabungan di Bank Lipo namanya tahapan, hadiah utamanya 1 miliar. Luar biasa, sangat heboh. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Mukhtar Yadi waktu itu dalam kesaksian. Dia bilang begini, dengan hebohnya tahapan, orang kenal Mukhtar Yadi, nah saya mulai merasa was-was. Dulu sebelum saya begitu terkenal, maka saya sering olahraga ke Senayan. Nggak ada masalah. Sendirian. Tapi sekarang, kalau saya ikut berlari, olahraga di Senayan, saya mulai was-was. Ini dia nih, Mukhtar Yadi, orang kaya itu, orang terkenal itu, orang yang populer itu. Bisa aja saya dicelakai katanya. Bisa juga enggak sih, tapi dia mulai was-was. Dulu saya nggak pernah berpikir seperti ini katanya. Tapi dengan boomingnya tahapan, melejitnya nama Mukhtar Yadi, saya mulai was-was katanya. Pergi kemana-mana saya udah mulai lihat kiri, lihat kanan. Tadinya pergi kemana-mana nggak pakai pengawal, sekarang sudah mulai pakai pengawal. Bayangkan, bertambahnya popularitas, bertambahnya kekayaan, bukan bertambahnya ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Yang ada bertambahnya rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa was-was.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang belum pernah menjadi kaya raya, apalagi super kaya. Tapi mereka-mereka yang pernah mengalami itu, mereka yang bisa bilang, apalah arti kekayaan ini, gitu. Ya, apalah arti kekayaan ini. Orang nomor satu yang terkaya di Indonesia itu dari perusahaan rokok ya. Ada videonya, ada fotonya, dia makan di warung gitu. Sementara orang-orang yang setengah-setengah itu setengah kaya, makannya diupload lagi. Aduh. Tapi yang super kaya itu ya dikenal juga enggak, pakaiannya biasa, makannya di warung gitu ya. Tapi uangnya tak berseri gitu. Uangnya udah T ya gitu, bukan Timotius, triliun maksudnya. Nah, jadi pada akhirnya saya ingin berkata begini. Satu, tinggalkanlah niat menjadi super kaya, ya tinggalkanlah niat. Ya, mari kita hidup berkecukupan dengan kemurahan dari Tuhan. Percayalah apa yang kita butuhkan Tuhan siap, Tuhan sedia. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya tidak melarang orang yang enggak, Pak Yunus, hak saya dong. Saya mau jadi super kaya, saya mau menjadi kaya raya gitu ya. Hak saya dong. Ya, silakan, silakan. Nah, kalau itu mau ditempuh silakan, tapi saya hanya ingin mengingatkan siang hari ini. Enggak ada orang jadi kaya instan. Simsalabim, jadi kaya. Enggak ada. Jadi semua harus melalui proses. Nah, karena itu kalau ada yang menawarkan cara cepat jadi kaya raya dan super kaya, jangan percaya. Jangan percaya. Ada perempuan yang nggak bisa masak, jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah. Ada masak yang paling mudah, paling gampang, kita pasti bisa. Apa itu? Masak air. Ya, masak juga kan? Ngapain itu? Lagi masak air gitu kan. Yang paling gampang itu pun masak air itu perlu proses. Yang paling gampang itu masak air itu pun perlu proses. Apalagi masak-masakan ala Master Chef. Wah, lebih ribet lagi. Nah, karena itu jangan percaya kalau ada yang mengajak, ini caranya cepat jadi kaya, kaya raya, super kaya, buktinya saya. Nah, itu yang bilang-bilang begitu udah masuk penjara sekarang kan. Bukan hanya masuk penjara, dimiskinkan. Belum lagi kata orang daerah saya Sumatera Utara, sakitnya nggak seberapa, tapi malunya itu, gitu ya. Nah, jadi yang kedua saya mau mengatakan jangan tergiur dengan ajakan untuk menjadi kaya, kaya raya, super kaya dengan cara yang cepat dan mudah. Ya, jangan percaya dengan iming-iming seperti itu. Ada yang memberikan keuntungan dengan angka yang tidak masuk akal. Jangan percaya. Nah ini sayangnya. Korban sekarang ini yang sudah ada puluhan juta, ada ratusan juta, ada yang miliaran habis. Ketika ditanya, kenapa Anda ikut? Maka jawabannya tergiur dengan keuntungan yang besar. Udah rugi, bukannya berhenti. Makin terus, makin terus. Alasannya apa? Untuk mengembalikan yang tadi sudah hilang. Dan makin lama, makin apa? Makin hilang. Baru kemudian nyesal. Ya. Nah, hidup ini, kata orang bijak, adalah pilihan. Apa yang mau kita pilih? Mau hidup kita ini lika-liku, tempuh sana, tempuh sini, serempet sana, serempet sini, akhirnya stres sendiri. Atau kita mau mencari ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena itu rahasianya satu, jangan punya keinginan yang berlebihan. Itu aja rahasianya. Jangan punya keinginan yang berlebihan. Belajarlah hidup berkecukupan. Apa yang ada itu yang kita pakai, itu yang kita nikmati, dan terus mengucapkan syukur. Nah, kalau itu kita lakukan, maka hidup kita ini hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang tentram. Ya, jangan dikejar-kejar oleh uang, uang.
dikejar uang, mengejar uang. Nah, akhirnya kejar-kejaran dengan uang. Uangnya entah kemana. Kita pusing 7 keliling. Ya, semoga kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga tahu memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Tidak mengejar kekayaan. Biarlah kalau Tuhan izinkan, kekayaan itulah yang mengejar kita. Ya, bukan kita yang mengejar-ngejar dia. Semoga pencerahan hikmat hari ini tentang crazy rich, super kaya, kaya raya, bisa kita tangkap, bisa kita pahami, sehingga kita nggak mau ikut-ikutan terjebak dengan sekelompok orang yang ditunggangi oleh keinginannya untuk menjadi kaya, kaya raya dan super kaya, sehingga mengambil jalan yang salah. Oh iya, satu lagi, ada yang menawarkan juga, tidak dengan cara trading, tidak dengan cara investasi, tapi caranya apa? Pergi ke dukun. Pergi ke dukun ya, di daerah Jawa Tengah ada satu tempat gunung titik-titik. Nah, itu dipercaya katanya siapa yang pergi ke sana pulang jadi orang kaya, tapi ya siap-siap dengan tumbal. Entah anaknya, entah ininya, entah itunya, 1 tahun atau 2 tahun. Ya, itu juga ada kan? Tidak investasi uang, tapi investasi nyawa. Nah, ini pun jangan sekali-kali kita lakukan. Sekali lagi, hiduplah berkecukupan saja. Ya, sehingga tidak ada yang membebani. Punya sepeda motor tenang-tenang, tapi begitu sepeda motor berubah jadi mobil, waduh, terserempet dikit, waduh, rasanya udah hati ini terasa terserempet dan teriris-iris. Belum kena aja udah, waduh, hilang kedamaian, hilang sukacita. Karena motor berganti jadi mobil. Apalagi mobilnya mobil baru. Mobil mulus. Waduh. Tadinya santai-santai saja dengan naik motor. Sekarang baru punya mobil. Waduh, rasanya dilihat lagi mobilnya. Enggak apa-apa kan? Keliling lagi. Masuk rumah. Udah mau tidur. Lihat lagi, mobil masih ada. Jangan hati kita melekat pada harta, pada uang, pada kekayaan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan tahu apa kebutuhan kita, maka Dia yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Baik, hari ini pembahasan tentang Crazy Rich mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Jangan ragu, jangan bimbang untuk berani berkata, saya tidak punya cita-cita jadi super kaya. Harus berani dan jangan ragu-ragu. Jangan merasa salah kayaknya ya, tidak. Ya, jadi kaya karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak kaya, hidup berkecukupan, itu janji Tuhan bagi kita. Ya, sebab tidak ada orang percaya pada Dia hidupnya terlunta-lunta, miskin meminta-minta dan sebagainya, kecuali ada yang salah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan karena ini